Seraya mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, karena pada hari ini kita dapat hadir di sini dalam rangka diseminasi budaya positif untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Hari ini Selasa 24 dan Kamis 26 Oktober 2023. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabat. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya informasikan di sini bahwa di sekolah kita ini ada 3 orang rekan guru yang akan berkolaborasi dalam kegiatan diseminasi ini. Yang pertama yaitu Ibu Ari Nopianti SPD SD, yang kedua Ibu Ija Juniati SPD SD, dan yang ketiga saya sendiri Arbiatur SPD SD. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Kepada Ibu Nur Isra SPD disilakan untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 1 Labuan Sumbawa, Bapak Ibu rekan guru yang sama-sama saya hormati pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seraya mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, karena pada hari ini kita dapat hadir di sini dalam rangka diseminasi budaya positif untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Hari ini Selasa 24 dan Kamis 26 Oktober 2023. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabat. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya informasikan di sini bahwa di sekolah kita ini ada 3 orang rekan guru yang akan berkolaborasi dalam kegiatan diseminasi ini. Yang pertama yaitu Ibu Ari Nopianti SPD SD, yang kedua Ibu Ija Juniati SPD SD, dan yang ketiga saya sendiri Arbiatur SPD SD. Selanjutnya, marilah kita ikuti sambutan dan sekaligus akan membuka acara ini secara resmi yang akan disampaikan oleh rekan saya sebagai pejabat yang mewakili kepala sekolah kepada Ibu Nur Isra SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah ikut hadir dalam acara Destinasi Budaya Positif. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir di sini bersama-sama dalam mengikuti Destinasi Budaya Positif guru penggerak di sekolah kami yang diikuti oleh 3 rekan kami, yaitu Ibu Arbiatul SPD, Ibu Ari Novianti SPD, dan Ibu Jumiati Widya Jumiati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita waktu untuk berkumpul di sini. Dan tidak lupa salawat dan salam kepada yang selalu kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah menunjuk ke jalan kebenaran kepada umat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mewakili Bapak Ibu Bapak Kepala Sekolah karena beliau berhalangan hadir pada hari ini karena ada kegiatan di tempat lain. Saya mengucapkan selamat bekerja kepada 3 rekan saya yang pada hari ini akan melaksanakan tugas aksi nyata dalam rangka memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Semoga apa yang akan disampaikan nanti membawa manfaat bagi kita semua. Saya membuka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa di sekolah kita ini ada 3 orang calon guru penggerak. Yang pertama yaitu Ibu Ari Novianti SPD, yang kedua Ibu Widya Jumiati SPD, dan yang ketiga saya sendiri Arbiatul SPD. Selanjutnya marilah kita dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Ari Novianti SPD yang akan menyampaikan materi budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Ari Novianti, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada kesempatan ini. Jadi melaksanakan aksi nyata modul 1.4 Destinasi Budaya Positif. Dalam hal ini saya akan membahas tentang budaya positif. Sebelum kita masuk ke budaya positif, yaitu kita akan melihat dulu apa dan tujuan dari pendidikan. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Baik Bapak Ibu, kita sebagai guru, kita cuma bisa memperbaiki laku anak, ya. Sementara dasar dari anak tersebut tidak bisa kita perbarui atau tidak bisa kita ubah, karena dasar itu sudah terbawa dari lahir. Ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah
yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bersama, ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan bergotong royong. Nah, sekarang ada 7 ya dasar budaya positif, berkaitan dari budaya positif yang akan saya sampaikan, dan teman-teman saya Bu India dan Ibu Anggiatur. Seperti perubahan paradigma belajar, ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan bergotong royong. Nah, sekarang ada 7 ya dasar budaya positif, berkaitan dari budaya positif yang akan saya sampaikan, dan teman-teman saya Bu Widya dan Ibu Anggiatur. Seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian restitusi, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang kita coba lihat perubahan paradigma belajar. Ya, dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, itulah paradigma perubahan dalam belajar ya. Nah, sekarang kita mencoba ya menggenggam tangan. Coba semuanya mengepalkan tangannya. Yang mana-mana saja, Pak. Kanan ya. Mengepalkan tangan. Agar ya di tangan kita ini ada sebuah benda yang sangat berharga, ya, yang sangat berharga. Nah, apakah kita akan membukanya atau tidak? Walaupun teman kita itu ada yang mengkritik, ya, menghakimi kita harus buka apa segala macam, ya. Kemudian menawari kita uang, ya, ayo udah buka, saya kasih uang, ya. Apakah hidup kita ya, bagaimana dengan segala macam rujukannya ya? Apakah kita akan membukanya? Tidak. Tentu dengan alasan ya. Kita mau membuka atau tidak dari genggaman kita itu tentu ada alasannya. Itulah tujuan dari kita ya. Prinsip-prinsip dari budaya positif itu ya. Nah, kemudian sekarang perubahan paradigma belajar yang dikatakan oleh Dr. William Glasser, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa kritik dapat dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah ilusi-ilusi kita, ya, yang sekarang
Kita akan lihat disiplin positif. Apa makna dari disiplin positif? Ada yang bisa apa maknanya? Nah, sekarang disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid, Socrates dan Plato, ya. Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kata disiplin itu pengertiannya adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap diri, yaitu nilai-nilai yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Nah, berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa yang menjadi dasar kebutuhan manusia, yaitu yang pertama ada kesenangan, ada cinta dan kasih sayang, kebutuhan dan kemaslahatan. Dalam realita, kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda, ya. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda tentang kesenangan, cinta kasih sayang, kelebihan dan kebebasannya dan kemaslahatan tersebut. Nah, ini ada contoh kasus Bapak Ibu. Yang pertama, Bu Dewi, guru kelas 6 SD Sukamaju, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelas bernama Benny. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Benny yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa, ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Dewi, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda, kira-kira apa alasan Benny melakukan hal itu? Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Kenapa alasan Ibu Dewi Benny melakukan hal tersebut? Dia meminta makanan teman. Tapi dia itu dalam penerapan disiplinnya yaitu bentuk bertahan hidup, ya. Kemudian dapatkan cinta dan kasih sayang. Jadi perhatikan Benny, ya. Namanya jadi perhatikan terhadap Benny. Dia ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang dari teman-temannya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Nah, dia merasa hebat karena temannya jadi takut kepada Benny, ya. Dia merasa jadi penguasa, ya. Kemudian kebebasan. Benny merasa bosan karena dia diberikan bekal yang itu saja oleh orang tuanya, ya. Jadi dia itu merasa bosan sehingga melakukan hal tersebut. Kemudian yang kelima yaitu kesenangan. Benny hanya iseng, ya, melakukan hal tersebut. Dia cuma senang-senang, ya, melihat temannya takut kepadanya dan memberikan dia makanan tersebut, ya. Nah, sekarang kita akan lihat teori motivasi perilaku manusia, ya.
perilaku manusia itu motivasi kita timbul ada datangnya dari luar dan dari dalam diri kita, ya, dari motivasi eksternal dan motivasi internal, ya. Semua motivasi itu tentu semua perilaku kita memiliki tujuan, ya. Yang pertama, coba kita lihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pertanyaan itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan hadiah dari orang lain. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, itu adalah pertanyaan dari diri sendiri dan itu merupakan motivasi internal. Nah, begitu juga misalnya kalau kita ingin dihargai, ingin dipuji, ya, ingin dipuji berarti itu termasuk eksternal. Ingin dipuji oleh orang lain berarti itu contoh dari eksternal. Baik Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan harus bisa membedakan, ya, mana yang termasuk dengan hukuman atau konsekuensi. Apa itu hukuman? Ada yang bisa? Apa itu hukuman? Hukuman adalah ketikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, ya. Diva menjadi gugup dan tak sanggup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba gagap pada saat berupaya menjawab. Nah, dulu temannya kelas pun tertawa melihat perlakuan Diva yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Pada saat itu, Pak Seno membiarkan teman-teman Diva menertawakan Diva yang gagap dan malunya luar biasa, dan malahan minta Diva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Diva di kelas memegang ujung hidungnya. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Diva? Tidak. Kenapa? Ya, kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Diva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Nah, sekarang kita akan bisa membedakan, ya. Mencoba membedakan yang mana termasuk dalam hukuman dan yang mana termasuk dalam konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku, ya, kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan, coretan di bangkunya termasuk konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up, ya, itu konsekuensi. Selanjutnya kita ikuti pemaparan dari rekan saya yaitu Ibu Widya Jumiati SPD yang akan menyampaikan materi posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kepada Ibu Widya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Di sini saya akan memaparkan dua materi. Yang pertama posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian yang kedua nanti segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan terhadap anak-anak. Sebelumnya
saya akan menyebutkan di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Posisi guru sebagai penghukum, di sini guru itu akan bertindak kasar, menunjuk-nunjuk siswanya, kemudian menghardik dan menyakiti hati siswa. Di sini guru itu berkata, awas jika kamu tidak melakukannya. Kemudian siswa itu akan merasa dirinya membangkang, siswa itu akan merasa dirinya membangkang, kemudian terbebani. Nah, sehingga siswa akan berkata, oke, kita simpan jawaban dari Bu Tuti. Selanjutnya Ibu Eni, coba pernyataan ini termasuk pada posisi apa? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Oke, sebagai posisi sebagai apa di sini? Tadi ada 5 ya. Yang pertama itu sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau dan mengulangi perbuatan kesalahan tersebut. Kemudian posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Di sini guru itu berceramah, kemudian mengatakan seharusnya ibu itu kecewa, ibu itu capek sekali berbicara yang itu saja kepada kamu, sehingga siswa itu akan menyembunyikan atau akan berbohong kepada guru tersebut. Dia tidak mau berkata jujur apa yang terjadi pada dirinya, dan murid itu akan hanya berkata, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak, hanya itu. Dia tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang telah dilakukannya, dan nampaknya murid itu akan merasa rendah diri, tidak percaya diri ya. Dia merasa rendah diri karena merasa bersalah kepada bapak dan ibu guru. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman, di sini guru itu akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Nanti kamu tidak mau, ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Sehingga siswa akan merasa ketergantungan. Siswa akan merasa berpikir, ibu guru dan bapak guru saya pikir sebagai teman, ternyata begitu. Dan dampaknya siswa itu akan tidak mandiri. Siswa akan tidak mandiri, merasa ketergantungan. Kemudian yang keempat, kontrol sebagai pemantau. Guru itu mengukur dan menghitung. Guru akan berkata apa peraturannya, sehingga siswa menyesuaikan diri bila diawasi, bila mendapatkan imbalan atau hadiah. Murid akan berkata berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, di sini siswa akan berdampak menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang akan dia dapat. Kemudian yang kelima, posisi kontrol kita sebagai manajer. Sebagai manajer, di sini guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Guru akan berkata, apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini yang telah kita sepakati bersama. Kemudian apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, sehingga siswa menjadi pribadi yang kuat. Siswa akan berpikir bagaimana dia menyelesaikan permasalahan ini, mencari tindakan yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baiklah, untuk contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, di sini ada kasus. Kita akan coba
lihat bersama. Sini kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, sebagai penghukum, guru sebagai penghukum di sini kita memberikan hukuman kepada murid tersebut dengan hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, di sini siswa akan merasa membangkang, dia akan timbul, bisa saja akan timbul rasa dendam anak tersebut kepada guru tersebut karena dia dihukum untuk berdiri. Kemudian kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu guru ini akan berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak dan Ibu guru. Kemudian sebagai teman, Bapak dan Ibu guru dapat mengatakan, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu Bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kemudian kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, sebagai pemantau di sini kita sudah bisa memberikan solusi. Kita posisi kontrol sebagai pemantau di sini, guru sudah bisa memberikan solusi kepada anak tersebut dengan menyuruh ya membeli atribut sekolah untuk upacara di koperasi sekolah. Nah, sebagai manajer, kalau sebagai manajer di sini kita memberikan pertanyaan kepada siswa tersebut, kemudian menanyakan apa keyakinan yang telah kita setujui dan telah kita sepakati, kemudian memberikan solusi atau jalan keluar. Iya, di sini kita sama-sama mencari solusinya. Kalau kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu adalah sebagai posisi sebagai manajer. Baiklah, di sini ada beberapa pernyataan. Coba kita sama-sama memposisikan apakah pernyataan-pernyataan tersebut termasuk dalam posisi kontrol sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira posisi kontrol sebagai apa di sini? Sebagai apa? Sebagai merasa bersalah. Oke, kita simpan dulu jawaban dari Ibu Sri. Selanjutnya, Ibu Tuti, kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol sebagai apa di sini, Bu Tuti? Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah. Ayolah lakukan demi Ibu Bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir ya sebagai penghukum. Artinya Bapak dan Ibu guru bisa menjawab dengan benar semua pernyataan-pernyataan tadi. Bapak dan Ibu guru hebat. Di sini kita sebagai pendidik, seyogyanya kita itu bisa berada pada posisi manajer. Karena pada posisi manajer ini siswa akan bisa menghargai dirinya sendiri, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri dan dapat menguatkan pribadi siswa. Pada posisi manajer ini kita itu berkolaborasi, berdiskusi dengan siswa kita untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada siswa tersebut. Baiklah, untuk materi posisi guru, posisi kontrol guru hanya demikian. Selanjutnya kita ke materi berikutnya, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka tidak kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka jadi kelak dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu adalah restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara kita menyelesaikan permasalahan kita kepada anak-anak jika ada anak-anak yang berbuat kesalahan. Nah, ada 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Itu yang pertama kita lakukan. Kemudian yang kedua yaitu memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, baik. Untuk menstabilkan identitas, di sini membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini guru untuk langkah yang pertama menstabilkan identitas. Di sini guru itu berusaha untuk berkata yang lemah lembut kepada anak tersebut. Kita itu harus bisa membuat anak tersebut tenang, aman dulu, agar anak tersebut bisa mengutarakan, menjelaskan kesalahan apa yang dia lakukan. Nah, di sini guru itu merangkul anak, memeluk anak, berkata yang halus kepada anak tersebut. Di sini guru bisa mengatakan, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang bersalah. Di sini kita akan menyelesaikan permasalahan ini secara bersama-sama. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya, tahap atau langkah yang kedua yaitu memvalidasi kebutuhan. Memvalidasi kebutuhan siswa. Kebutuhan apa yang siswa inginkan sehingga siswa tersebut berbuat kesalahan tersebut. Di sini kita membantu murid mengenal yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu punya tujuannya. Tindakan manusia punya tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, tadi kebutuhan dasar itu telah dipaparkan oleh saya Ibu Ardiatul. Di sini ada kebutuhan akan bertahan hidup, kemudian penguasaan, kebebasan, merasa diterima, kemudian kesenangan. Ada 5 kebutuhan. Di dalam validasi kebutuhan, guru bisa mengungkapkan atau kata kepada siswa tersebut, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tetapi kamu tidak melakukannya. Kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa kamu sampai berbuat kesalahan tersebut. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahlah dengan sikap yang lebih baik atau sikap yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus merugikan orang lain? Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itulah langkah yang kedua, yaitu validasi kebutuhan. Selanjutnya, langkah yang terakhir pada segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru menanyakan keyakinan kepada anak tersebut. Keyakinan apa yang telah dia langgar?
karena keyakinan ini telah disepakati secara bersama antara guru dan siswa-siswa di dalam kelas. Nah, di sini guru dapat berkata, kamu melakukan itu, kamu mau ingin menjadi orang seperti apa? Selanjutnya, apa nilai yang kita percaya di dalam kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal yang telah kamu sepakati, nilai apa itu yang telah kamu langgar? Kemudian, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan setelah kamu merasa melakukan kesalahan tersebut? Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Nah, di sini guru akan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut dengan menanyakan keyakinan yang telah dia langgar. Nah, baiklah, di sini kita akan melihat saya telah melakukan segitiga restitusi di dalam kelas saat menyelesaikan permasalahan antara siswa saya, anak Danasri dan anak Daayu. Di sini posisinya saat kegiatan SAS ulangan kemarin, Nasrin ini dia mencontek hasil ulangan dari Ayu. Kemudian Ayu itu tiba-tiba dengan spontan berkata kasar kepada Nasrin. Dia berkata kasar kepada Nasrin. Kemudian saat itu saya hanya menegur sebentar. Kemudian saat jam istirahat saya memanggil mereka berdua. Baiklah, kita akan simak segitiga restitusi yang telah saya terapkan di dalam kelas. Baiklah Bapak dan Ibu Guru, demikian tadi adalah penerapan yang telah saya lakukan di kelas saya, yaitu penerapan dari segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat kegiatan ulangan semester. Oke, demikian pemaparan dari materi posisi kontrol guru dan segitiga restitusi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini semua dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih atas dukungan dan kehadiran Bapak Ibu Guru saat ini. Selanjutnya kami serahkan kepada rekan saya, Ibu Arbiatul SPD. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh dua orang rekan saya. Untuk selanjutnya, materi tentang keyakinan kelas dan kebutuhan manusia dan motivasi untuk hidup akan disampaikan pada pertemuan berikutnya, yaitu di hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, waktu dan tempat yang sama. Untuk perhatian rekan-rekan semua, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi duduk, Pak. Ya. Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan istimewa kepada teman-teman kita, Ibu Ari, Ibu Lydia dan Ibu Argatil sebagai calon guru putra yang hari ini saat ini mereka melakukan proses
ya, mengikuti kegiatan guru penggerak. Dari mana ya ada kegiatan guru penggerak itu harus ditunjukkan dengan aksi-aksi, ya, aksi nyata dalam bentuk sosialisasi, aksi nyata dalam bentuk pribadi dan individu kita dan berupa laporan yang harus disampaikan setiap hari dan setiap hari ketika mereka mengikuti Zoom meeting dalam grup komunitas ini. Nah, tadi lewat kesempatan ini saya menyampaikan kepada teman-teman sekalian beberapa terima kasih ya atas kehadiran seluruh waktu dalam rangka mengikuti kegiatan yang disebut dengan diseminasi kegiatan politik. Apa yang diseminasi? Dalam kamus bahasa Indonesia itu dijelaskan bahwa diseminasi itu adalah suatu kegiatan yang kepada kelompok atau target, baik individu atau kelompok, ya, yang menjadi sasaran target untuk diberitahukan, untuk disampaikan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan tugas fungsi kelompok tersebut. Keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Nah, kenapa mengubah kalimat keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif? Biasanya peraturan biasanya berisi dilarang buang sampah di dalam kelas. Atau selalu diawali dengan dilarang, tidak boleh. Itu adalah contoh-contoh kalimat negatif. Jadi kita akan merubah kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat yang positif. Nanti akan kita lihat. Terus 5, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Kita sudah mengambil yang terbaik menurut kita dan yang memang betul mereka inginkan. Nah, ada pun tolak ukur kerahasiaan keyakinan kelas yang telah kita susun bersama, yaitu terciptanya merdeka belajar bagi anak dengan bebas dalam mengungkapkan berbagai pendapat demi keyakinan-keyakinan yang ingin mereka sepakati bersama. Nah, di sini kita kasih keleluasan anak berpendapat. Jadi di sini melatih juga keberanian anak, kepekaan anak. Apa yang harus mereka ungkapkan, mereka harus berani sehingga mereka jadi terbiasa. Selanjutnya, anak didik dapat menjalankan kesepakatan kelas tanpa adanya tekanan. Kalau mereka yang membuat sendiri, kalau mereka menyusun sendiri, tentu tidak ada yang memaksa dan mereka otomatis akan menaati apa yang mereka sudah ungkapkan, sudah buat. Nah, kan lambat laun akan menjadi kebiasaan yang positif. Selanjutnya, terjalinnya komunikasi aktif antara guru dan murid. Nah, ketika pelaksanaan dari keyakinan kelas ini sering tentu sebagai guru juga tidak hanya ketika tempel lalu dibiarkan begitu saja, tapi dalam kesehariannya tetap kita cek. Misalnya anak melakukan sesuatu yang sedikit di luar kebiasaan, misalnya anggap saja kesalahan, kekeliruan. Lalu kita akan memanggil anak tersebut, kita akan tanya, kira-kira kesalahan yang kamu lakukan ada nggak yang sesuai dengan keyakinan kelas kita? Oh ada bu. Terus bagaimana? Apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas yang kita pelajari, yang kita susun bersama? Oh ini bu. Nah, terus bagaimana upaya kamu untuk memperbaiki? Nanti dia komunikasi tersebut yang akan kita lakukan pada anak-anak kita. Selanjutnya, anak didik dapat menjalankan keyakinan kelas dengan secara luas di sekolah dan juga di rumah. Bukan hanya di sekolah, nanti mereka pelan-pelan akan terbawa ke lingkungan rumah mereka sendiri. Dampak yang diharapkan dari aksi nyata penerapan keyakinan kelas ini adalah terciptanya sebuah komunikasi harmonis antara guru dan siswa, terlihat dan terasa adanya motivasi belajar dari siswa yang meningkat. Ini secara tidak langsung juga akan menimbulkan sesuatu di dalam jiwa mereka. Ketika apa yang mereka inginkan tercover di situ, jadi sedikit tidak akan meningkatkan rasa percaya diri. Lalu berikutnya, pembelajaran berpihak langsung pada murid, tercipta dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan cara sadar serta terstruktur. Selanjutnya, siswa dapat mengenal jika konsekuensi bukanlah pada hukuman, namun akibat dari adanya tindakan yang tidak tepat
dan telah melanggar keyakinan kelas bersama terciptanya suasana belajar yang terasa menyenangkan. Jadi mereka ketika kita suruh lihat keyakinan kelas apa mereka ada, mereka tidak merasa bahwa itu ada suatu hukuman. Lanjut. Nah, itu adalah contoh peraturan yang ada selama ini. Bapak Ibu, ini adalah contoh peraturan yang ada di kita selama ini. Pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang menggunakan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita semua tahu itu adalah kalimat-kalimat yang selama ini ada di sekolah kita. Ya, kalimat bisa disebut dengan kalimat-kalimat yang bernada negatif. Ya, seakan-akan kita mendorong suatu kejadian tersebut. Nah, kita lihat sekarang bagaimana bentuk keyakinan kelas dari kalimat-kalimat tersebut. Nah, dari peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah wujud dari tanggung jawab. Nanti keyakinan kelasnya seperti itu. Ketika anak itu membaca buku lalu dia tidak membalikan buku pada tempatnya, berarti dia sudah melalaikan tanggung jawab. Nah, selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Ketika dia mengganggu orang lain, tentu tidak menghormati orang lain. Jadi, kalau keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Hubungan dengan keselamatan orang lain. Jadi keselamatan itu nilai keselamatannya yang diyakini. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Tentu juga ada berhubungan dengan kesehatan. Jadi ketika di sana dilarang menggunakan narkoba, kita ganti menjaga kesehatan. Otomatis akan lari, artinya akan universal, akan kemana-mana. Misalnya banyak hal yang bisa mewakili dari kesehatan tersebut. Bisa kesehatan, misalnya kalau kita menggunakan narkoba itu banyak kan? Atau misalnya minum es di kantin, misalnya setiap hari, atau mengkonsumsi apa namanya? Gula banyak dan lain sebagainya. Tentu itu berhubungan dengan kesehatan. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Nah, bersabar, ya kan? Kita kalau pergi kemana-mana, biasanya kalau tuh bawa rumah sakit, kadang-kadang kita juga tidak sabar. Bukan hanya anak-anak yang kita tekankan dari keyakinan kelas ini, tapi juga diri kita sendiri harus sabar. Berikutnya, gunakan masker, tadi berhubungan dengan keselamatan. Lalu jangan berlari di kelas atau koridor, berhubungan juga dengan keselamatan. Bapak Ibu, itu adalah materi keyakinan kelas. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tujuan dari pembelajaran dunia berkualitas ini adalah memahami kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru, dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan yang tadi telah kita yakini semua bersama. Lanjut. Nah, untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman yang mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami tujuan dasar mendasari perilaku murid. Tadi kembali keyakinan kelas. Tadi kita sudah memberikan kesempatan anak-anak untuk mengeluarkan apa yang mereka inginkan terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, berikut ini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Dalam story-nya adalah sebagai berikut. 1. Merasa diterima. Anak-anak intinya itu ketika berada di suatu tempat, mereka ingin diterima. Misalnya, kamu jangan
lingkungan yang dirinya diterima dengan baik. Nomor dua, yang kedua yaitu bertahan hidup. Nah, ketika di dalam kelas, kalau sekarang ini banyak fenomena yang kita temui yang viral tentang bully atau mengganggu temannya di kelas. Penting bagi kita untuk menciptakan rasa aman supaya anak-anak kita bisa bertahan dalam lingkungan tersebut. Kita menciptakan satu lingkungan yang nyaman supaya anak-anak bisa bertahan. Selanjutnya, kebebasan. Kebebasan dalam hal apa? Kebebasan dalam berpendapat, mengeluarkan apa yang mereka inginkan, apa yang ada dalam hati mereka. Kita tidak bisa sebagai guru harus kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Tidak, biarkan anak merdeka. Biarkan anak-anak melakukan apa yang diinginkannya selama itu masih dalam batas-batas kesopanan. Berikutnya, yang keempat itu kesenangan. Anak yang satu dengan lainnya tentu berbeda. Ada yang senang menggambar, ada yang senang bercerita, bahkan ada yang senang drama. Bahkan di kelas saya itu kalau jam 10 ke atas itu habis istirahat mereka sudah mulai menoleh kiri, menoleh kanan. Itu ada yang mereka inginkan. Ibu gelap ikan ya, capek duduk di meja terus, pegel belakang kita katanya. Nah, melalui kesempatan ini Bapak Ibu, saya ingin menggugah perasaan Bapak Ibu. Saya ingin kita semua melihat ke dalam hati kita. Saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Suami, orang tua, anak, keluarga, murid, sekolah, pekerjaan. Mari kita renungkan apa sesuatu hal yang sangat penting bagi kita. Kalau menurutku itu kan biasa ini apa namanya, kalau kita harus memilih satu di antara orang-orang yang ada di sekitar kita, orang yang paling kita sayang, kan ada, kita harus memilih, misalnya dari lingkungan sekolah sampai keluarga. Di situ ada ibu, ada bapak, ada anak, ada saudara, ada teman, ada murid dan lain sebagainya. Itu dalam kalkulasi adalah orang-orang yang memang kita sayang semuanya. Dari beberapa hal dalam pekerjaan kita melihat anak-anak itu, anak-anak kita di sekolah itu adalah anak-anak kita. Tentunya kita akan mengajar dengan yang utama itu harus dengan hati. Kalau hanya kita berperan sebagai guru saja, ya kita tugas kita hanya mengajar. Kalau tidak dengan hati, saya rasa nggak mungkin terjadi ada apa namanya kesinambungan ya jiwa kita dengan murid kita. Jadi kalau kita disuruh orang yang paling kita harus kita memilih, ini juga orang-orang yang sudah punya istri atau punya suami. Tentu pada akhir orang yang paling yang kita pilih itu adalah pasangan kita sesungguhnya. Pada akhirnya adalah pasangan kita yang akan menemani kita sampai akhir hayat hidup. Anak akan pergi, murid-murid kita akan pergi seiring dengan waktu selesainya belajar mereka. Saudara kita, ibu kita dan lain sebagainya, mereka akan pergi. Tapi yang akan menemani kita dari sekarang sampai akhir hidup kita yang akan menemani tentulah adalah pasangan. Luar biasa, tepuk tangan. Luar biasa. Saya sangat tersentuh ketika rekan saya Bunda Isra SPD menyampaikan apa yang dirasakan dan orang yang paling penting dalam hidupnya. Rekan-rekan saya yang saya hargai, sekarang yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global. Ini mewakili dari kelima. Kira-kira yang kita yakini atau nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di kelas kita yang paling penting dari kelima ini adalah pertama yang kita lakukan tentu adalah
menyangkut keimanan kita. Dan kalau sudah berakhlak mulia gitu ya, kalau menurut saya ini kalau iman kita sebagai manusia di Indonesia itu tinggal pasti kita Tentu akan diikuti dengan perilaku-perilaku yang baik. iman, Ya. tapi kalau banyak juga apa ya, memang nomor satu adalah beriman. Kalau sudah kita beriman di segala sesuatu, yakin akan sesuatu, keyakinan akan hidup bahwa hidup ini yang nomor satu ya, kalau Nabi Muhammad itu kan mengajarkan tauhid itu lebih banyak waktunya daripada mengajarkan hal lain. Baik. Keinginan ya, Ya. itu adalah beriman mungkin orang yang beriman. Terima kasih kepada teman-teman saya, teman-teman hebat saya, rekan-rekan kerja saya di SD 1 Labuan Sumbawa yang sudah meluangkan waktu di hari yang panas seperti ini, tapi kita tetap bersemangat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Eni Purnamawanti SPD. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Widya. Diseminasi yang telah dilakukan oleh 3 calon guru penggerak sangat bermanfaat bagi kami. Disiplin, hukuman, dan konsekuensi positif keyakinan kelas, posisi kita sebagai guru kepada anak-anak, kebutuhan manusia, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan mahasiswa yang telah dipaparkan oleh 3 calon guru penggerak dari Sekolah Dasar Negeri 1 Labuan Sumbawa dapat menambah pengetahuan kami, sehingga kami bisa meningkatkan kompetensi dan motivasi untuk melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Terima kasih kepada Ibu Widya Jumiati dan rekan-rekannya. Sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sama halnya dengan peraturan, ya, aturan-aturan. Seperti aturan di sekolah dan aturan di rumah, ya. Nah, sekarang kita akan membuat aturan di dalam kelas yang akan kita simpulkan menjadi keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini artinya yaitu untuk membuat kalian itu patuh, ya, menjadi landasan kalian untuk belajar di dalam kelas ini pada setiap harinya. Oke? Nah, misalnya contohnya tidak boleh mencontek. Nah, tidak boleh mencontek itu kan peraturan di dalam kelas juga, ya. Nah, tidak boleh mencontek, menghormati orang tua, terus sering membantu teman. Kemudian apa lagi? Contohnya menghormati guru. Menghormati guru kita. Iya, mengikuti upacara setiap hari Senin. Datang sekolah tepat waktu. Iya, datang sekolah tepat waktu. Oke, nah kalian boleh, Ibu akan membagikan post-it. Iya, jangan buat sampai sembarang. Ibu guru akan membagikan kalian post-it ini. Kalian tulis di sini. Satu saja aturan-aturannya, ya. Aturannya kalian anggap perlu, silakan ditulis. Nanti kita akan simpulkan menjadi keyakinan kelas kita. Oke?
3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.